dan hewan liar menunjukkan mudah menularnya COVID-19 tidak hanya bagi manusia. Langkah untuk melindungi hewan peliharaan dengan menjaga sanitasi, asupan makan, dan memantau ruang geraknya menjadi salah satu upaya pencegahan dari terpapar COVID-19. Pemirsa, hewan peliharaan di rumah juga memiliki risiko untuk terpapar virus COVID-19 yang ditularkan dari manusia. Lantas, bagaimana caranya untuk menjaga hewan peliharaan agar aman dari paparan COVID-19? Kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama Muhammad Munawaroh, dokter hewan yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PBPDHI). Selamat pagi, Dokter Munawaroh. Selamat pagi, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Munawaroh sudah bergabung sama Selamat Pagi Indonesia. Dokter, kita ingin mengetahui lebih lanjut, ini bagaimana pemilik hewan peliharaan bisa menjaga hewannya dari terpapar COVID-19. Apa saja dokter harus diperhatikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia memang harus memberikan informasi yang jelas kepada para pemilik hewan ya. Jadi sudah kita ketahui bahwa hewan-hewan anjing, khususnya kucing, juga sudah ada data bisa tertular COVID-19. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa kepada para pemilik hewan, ya khususnya anjing dan kucing, pertama saya katakan tidak usah risau, ya, jangan menjadi risau, karena COVID-19 yang ada pada anjing dan kucing itu sementara ini data yang kami peroleh bisa tertular dari manusia atau pemilik hewan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada para pemilik hewan, apabila Anda terpapar COVID, maka pertama yang harus Anda lakukan adalah segera pisahkan anjing dan kucing Anda berbeda dengan rumah Anda. Kemudian pastikan kucing-kucing kita ini sehat. Jadi wajib diberi vaksinasi, diberi nutrisi yang cukup. Kemudian apabila menunjukkan gejala-gejala seperti COVID-19, salah satunya adalah misalnya sesak nafas, lemas, tidak mau makan, suhu tubuhnya tinggi, maka segeralah bawa ke dokter hewan atau langsung berkonsultasi dengan dokter hewan agar bisa ditanganin oleh para dokter hewan. Demikian, Mbak. Iya, tapi Pak Munawaroh, kalau kita melihat dari jenis-jenis hewan peliharaan yang lain dikatakan bahwa anjing dan kucing ini potensinya lebih besar dan juga dikatakan lebih rentan. Kenapa untuk jenis kucing dan anjing ini dikatakan lebih rentan, dokter? Adakah alasan spesifik terkait kondisi mereka atau seperti apa? Baik, jadi virus COVID-19 ini hampir memiliki kemiripan ya terhadap reseptor yang ada pada anjing dan kucing. Jadi pertanyaannya kok tidak menyerang burung? Karena reseptornya pada burung berbeda. Jadi itu masalahnya. Seperti yang khususnya untuk kelompok Felinidae. Felinidae itu termasuk seperti harimau. Harimau itu termasuk kelompok kucing besar ya, kalau saya paling gampang ngomongnya. Jadi dia mempunyai reseptor yang hampir mirip. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya penularan khususnya pada kelompok-kelompok Caninidae, anjing dan kucing. Begitu, Mas. Oke. Nah, Dokter Munawaroh, apa yang harus diperhatikan oleh pemilik hewan peliharaan, ciri-ciri jika hewan mereka sudah terpapar COVID-19, dan apa yang harus mereka lakukan jika memang hewan mereka terpapar COVID-19, dokter? Nah, ini pertanyaan penting ya. Jadi apabila kucing dan anjing Anda menunjukkan gejala seperti COVID-19, yang pertama Anda tidak perlu ragu, karena selama ini belum ada kucing dan anjing itu bisa menularkan ke manusia. Oleh karena itu, segera di-handle kucing dan anjing itu dibawa ke dokter hewan. Karena dokter hewan akan menanganinya seperti pada manusia. Karena virus ini menyerangnya di saluran pernapasan, ya, di paru-paru. Di situ ada istilah namanya pneumosit 1 dan pneumosit 2. Di mana apabila itu terserang, maka paru-paru akan menjadi tidak bisa bernapas akibat adanya cairan di dalam paru-paru. Sehingga mengapa orang kena COVID itu sesak nafas? Karena paru-parunya tidak bisa mengalirkan oksigen kepada jaringan, kemudian paru-parunya berisi cairan. Nah, oleh karena itu Mbak, silahkan langsung dibawa ke dokter hewan. Karena di dokter hewan juga akan langsung ditangani seperti kalau manusia terkena COVID-19. Baik, artinya Gitu, ketika Mbak. sudah dideteksi adanya gejala-gejala yang sama dengan penyintas COVID-19,
penderita COVID-19 seperti misalnya lemas, ada batuk-batuk, itu kemungkinan besar sudah harus dibawa untuk Betul. penanganan yang lebih lanjut ke dokter hewan. Terima kasih Dr. Muhammad Munawwaroh. Satu lagi, telah... Mas. Satu lagi, bahwa di Silakan. anjing dan kucing itu sudah ada rapid test-nya ya. Rapid test-nya itu malah lebih dulu daripada manusia. Jadi silahkan minta rapid test feline coronavirus. Apakah itu positif atau negatif. Gitu, artinya Mas, bisa dilakukan tes juga secara berkala terkait dengan rapid test ini terhadap hewan peliharaan seperti anjing dan juga kucing. Terima kasih Dr. Muhammad Munawwaroh telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.